Oke, Ibu-ibu, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ada materi dari kementerian dan itu saya ditugaskan untuk menyampaikan. Jadi mungkin nanti kalau memang ini berjalan kan dia ada beberapa sesi ya Bu. Jadi nanti pertemuan berikutnya itu ada sesi yang lain gitu. Jadi yang untuk pertama dan akan kita bahas hari ini adalah tentang penanganan dan pencegahan stunting. Nah, ada yang pernah dengar stunting apa? Pernah dengar? Nah, tahu nggak stunting itu apa? Anak kurang gizi. Oke. Nah, jadi ibu-ibu tadi kan sudah saya berikan kertas ya. Jadi tolong dibuat di kertasnya, ibu tulis masing-masing, nanti bergantian kalau tidak ada pena. Silahkan ditulis masing-masing di kertasnya. Yang pertama, pengertian stunting. Nggak apa-apa, langsung aja. Satu, pengertian stunting. Apa pengertian stunting itu maksudnya ya? Sudah. Kedua, penyebab stunting. Jadi awal-awal ini saya mau tahu dulu ibu apakah pernah dengar, kemudian tahu nggak sih penyebab stunting itu apa, kemudian dampak dari stunting. Nanti akan kita bahas materi ini setelah ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan ini. Ya. Yang ketiga, udah dua ya. Yang ketiga, dampak dari stunting, dampak stunting, udah begitu aja. Nah, memang hari ini materi kita adalah tentang stunting. Kenapa saya buat tadi pertanyaan adalah supaya mengetahui bagaimana pemahaman ibu-ibu tentang stunting. Kenapa hal ini disampaikan? Mungkin di sini bahasanya stunting itu adalah tentang anak kecil kan gitu. Mungkin di sini ada yang nggak punya anak kecil lagi misalnya. Nah, gunanya untuk siapa? Untuk cucu. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama tadi untuk ibu-ibu yang masih punya anak dari umur 0 sampai 2 tahun misal seperti itu. Nah, itu saya sampaikan untuk ibu-ibu yang punya anak masih balita. Nah, buat yang sudah mungkin tidak punya anak yang umur balita, untuk cucunya atau mungkin tetangga. Nah, jadi seperti itu. Itu fungsi yang materi yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, jadi kita lanjut ke materi ya. Mungkin ibu-ibu bisa simak dari video ini. Saya nggak tunjukkan videonya, cuman didengarkan saja ya, karena ini cuman animasi aja. Oke. Selamat datang di modul 2, permasalahan stunting. Sesi 1, memahami permasalahan stunting. Setelah mempelajari sesi ini, Anda diharapkan mampu memahami pengertian stunting, penyebab stunting, dampak stunting, dukungan pencegahan dan penanganan stunting. Ayo, kita belajar bersama. Apakah Anda ingin memiliki pohon platform yang berbuah segar dan besar? Jika Anda menginginkannya, maka yang harus Anda lakukan adalah memelihara dan menjaga pohon ini dengan baik, mulai dari akarnya. Buah adalah pengharapan orang tua terhadap anak. Batang adalah dukungan orang tua terhadap anak. Akar adalah landasan yang ditanamkan orang tua kepada anak. Sebagai orang tua, apakah yang Anda harapkan terhadap tumbuh kembang anak? Apa yang harus dilakukan orang tua untuk mencapai harapan tersebut? Apa dukungan orang tua? Coba sekarang, pikirkan apa saja harapan orang tua terhadap masa depan anak. Ya, silahkan ibu-ibu, ada yang mau disampaikan tidak tentang harapan ibu terhadap anaknya? Boleh? Silahkan. Oke, masuk. Apalagi ibu? Ya itu ya, pasti semua orang tua pasti ingin anaknya sehat. Kemudian apalagi? Pintar, cerdas. Nah, seperti itu. Oke, apalagi? Beriman. Jadi beberapa hal tadi benar ya sudah disampaikan, bahwa harapan orang tua juga saya sendiri itu adalah bagaimana anak kita bisa sehat, bisa cerdas, pintar, kemudian ya tidak lupa berakhlak, beriman. Nah, itu harapan semua orang tua supaya anaknya bisa
sukses di masa depan. Bu, Bapak pernah dengar tentang 1000 HPK. Itu apa ya, Bu? Apa hubungannya dengan stunting? Nah, pernah dengar 1000 HPK? Belum pernah. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau belum pernah berarti memang dari awal tadi stunting baru sore ini dengar ya, atau mungkin dari puskesmas ya sudah lama. Oke, baik, kita dengarkan ya videonya. Kalau yang Ibu baca di buku KIA, 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan, di mana stunting bisa dicegah sejak terbentuknya janin hingga usia anak mencapai 2 tahun. Oh, begitu. Jadi, mulai masa kehamilan sampai anak kita usia 2 tahun, kita harus benar-benar memastikan agar anak kita sehat ya. Iya Pak, kita sebagai orang tua harus memastikan anak kita lahir dan tumbuh sehat. Ada beberapa hal yang menyebabkan anak stunting. Di antaranya Dengarkan kurang ya, Bu. gizi, kurang imunisasi, tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai Ingat. sabun, tidak BAB atau BAK di jamban sehat, tidak memberikan stimulasi, dan tidak memastikan kesehatan di posyandu dan layanan kesehatan. Klik setiap karakter untuk informasi lebih lanjut. Baik, tadi sudah dijelaskan ya, sudah dari percakapan tadi dijelaskan tentang HPK. HPK itu adalah hari pertama kehidupan. Nah, hari pertama kehidupan itu dimulai dari 0, dari di kandungan sampai dengan umur 2 tahun. Nah, di situ adalah masa kita sebagai keluarga untuk mencegah dampak stunting yang mungkin terjadi. Nah, kenapa? Karena biasanya ketika anak sudah lahir baru kelihatan, oh anaknya kurang ini, anaknya kurang seperti ini, kurang responsif, kurang aktif dengan misalnya dengan pergerakan kita, dengan suara. Nah, seperti itulah yang harus dicegah mulai dari awal kehamilan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, ibu-ibu ingat nggak tadi beberapa hal yang menyebabkan anak itu menjadi atau disebut dengan stunting. Apa aja tadi Bu? Kan tadi sudah dijelaskan di terakhir video. Silahkan coba yang masih ingat tadi apa aja penyebab stunting. Kurangnya imunisasi. Iya, betul. Apalagi? Tidak cuci tangan dengan air mengalir. Iya, terus Tidak BAB. di jamban sehat ya, kurang gizi. Kemudian tidak memberikan stimulasi dan tidak memastikan kesehatan di posyandu. Karena gini kan Bu, banyak ibu-ibu juga misalnya nih anak pertama sehat tanpa harus ke puskesmas, kemudian nanti anak keduanya juga begitu, nggak usah lah ke posyandu karena anak saya sehat kok kemarin. Ada nggak yang seperti itu? Mungkin bagi kita mungkin rutin ya, mungkin entah tetangga kita yang seperti itu. Nah, hal ini tujuannya materi ini adalah ketika kita sudah melaksanakan dan ada tetangga kita yang seperti itu, mungkin bisa kita kita berikan pengertian bahwa pemeriksaan kehamilan itu sangat penting loh untuk ini, misalnya untuk pencegahan kemungkinan terjadinya stunting, gitu ya. Paham ya Bu ya? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian tidak BAB atau BAK di jamban sehat. Kayaknya kita kalau di Pekanbaru ini sudah punya jamban masing-masing ya. Ya, sudah ya. Baik, kita lanjutkan. Kita bisa memberikan asupan gizi yang cukup untuk anak kita ya Pak. Iya Bu, bantuan sosial yang sudah kita terima harus kita manfaatkan dengan baik demi pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Nah, jadi hubungannya materi stunting ini dengan bantuan yang Ibu dapat adalah apa tadi? Untuk bantuan sosial yang didapat harus bisa setidaknya sedikit banyak memenuhi kebutuhan anak ya. Terutama kalau di bahasa stunting ini adalah bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan gizinya ya. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa pengaruh stunting pada anak balita. Nah, silakan Klik ingat-ingat ya Bu ya. setiap angka Dicatat untuk juga informasi boleh. lebih lanjut. Baik, beberapa pengaruh stunting pada anak balita. Yang pertama, pertumbuhannya menjadi terhambat, di mana tinggi atau berat badannya tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya. Misal nih sudah 6 bulan atau 1 tahun misalnya
80 cm atau 85 cm. Ternyata si anak di umur yang sama, yang teman-temannya tadi 80 cm, panjang badannya dia hanya 70 cm atau 72 cm. Nah, ini menjadi salah satu indikator bahwa anak tersebut mengalami stunting, ya. Kemudian yang kedua, daya tangkap menjadi kurang maksimal. Karena anak stunting tadi menyebabkan kurangnya respon anak terhadap hal-hal yang terjadi di luar. Jadi misalnya diberikan tidak belajar di sekolah lah, tapi bagaimana orang tua mengajari anak misalnya cuci tangan atau makan pakai sendok, mungkin itu adalah sesuatu informasi yang berat diterima. Padahal di kondisi anak normal itu adalah hal yang mudah seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi yang ketiga, prestasi anak di bidang akademik kurang baik. Jadi ini akan menjadi faktor yang sangat panjang. Maksudnya di jangka panjangnya nanti akan terikut terus gitu. Karena dari awal tadi tidak dijaga. Untuk itu gunanya stunting adalah gunanya kita mempelajari stunting untuk mencegah saat yang sedini mungkin gitu, ya. Kemudian yang keempat, anak mudah terserang penyakit. Karena tadi kondisinya yang tidak normal, sehingga penyakit pun mudah menyerang. Misalnya mudah demam, mudah pilek, main sedikit saja dipanasan langsung demam. Nah, seperti itu contohnya. Ya, kita lanjutkan. Yang dikenal dengan 3G. Apa saja kan? Ini Ibu ingat-ingat ya. Dampak stunting dikenal dengan 3G. Dampak stunting 3G, 3G, ya. Tarik dan letakkan jawaban pada kotak yang tepat. Setelah selesai, klik jawab. Baik. Jadi dampak stunting itu ada 3, Bu. Yang paling pokok, yang paling bisa dan mudah kita ingat. Yang pertama, gagal tumbuh. Jadi gagal tumbuh seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa gagal tumbuh itu tidak, dari segi fisiknya tidak sama dengan kondisi anak seusianya gitu, ya. Kemudian gagal kembang, ya. Gagal kembang ini gagal untuk bisa menyesuaikan diri atau saat diberikan stimulasi, diberikan pendidikan sederhana di rumah itu sangat sulit untuk menerima. Kemudian gangguan metabolisme, yang tadi ya, Bu, gangguan metabolisme. Kalau gangguan metabolisme ini sudah terganggu, maka anak akan mudah terserang penyakit. Ya, kembali lagi akhirnya gagal tumbuh, karena apapun makanan yang dicerna itu tidak menjadi tidak menjadi asupan gizi yang optimal bagi tubuhnya gitu. Tepat sekali, ada 3 dampak stunting, yaitu 3G. Gagal tumbuh, gagal kembang, dan gangguan metabolisme. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Oke ya, Bu, sudah saya sampaikan tadi gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Baik. Stunting tidak ada obatnya. Karena stunting bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan, tetapi bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai dari keluarga. Catat ya, Bu, ya. Perhatikan gizi anak sejak 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, atau sejak bayi dalam janin hingga bayi berusia 2 tahun. Ibu hamil dan menyusui harus mengonsumsi gizi seimbang. Ibu hamil minum TTB dan periksa kehamilan minimal 4 kali. Bayi baru lahir sampai usia 6 tahun harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya di posyandu setiap bulan. Ya, sudah, Bu. Sudah dicatat tadi poin-poinnya. Yang pertama apa? Perhatikan gizi anak sejak 1000 HPK, sejak mulai ibu mengandung, ya. Kemudian yang kedua, ibu hamil dan menyusui harus mengkonsumsi gizi seimbang. Yang ketiga, ibu hamil minum tablet tambah darah dan periksa kehamilan minimal 4 kali selama periode kehamilan. Nah, ya. Jadi apakah di sini ada yang melakukan seperti yang saya sampaikan tadi? Laksanakan ya, Bu, ya. Sejak hamil sampai anak berusia 2 tahun. 2 tahun, ya. Sampai itu aja, sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Baik. Jadi di sini disampaikan bahwa bayi baru lahir sampai usia 6 tahun harus dipantau pertumbuhan
dan perkembangannya di posyandu setiap bulan. Kita kebanyakan sampai berapa? Sebelum SD ya biasanya ya. Kalau di SD itu ada tambahan apa ya Bu namanya kalau di SD? Yang disuntik itu terakhir apa? Polio ya? Tapi nggak mau dia. Nggak mau ya. Tapi ya rata-rata Ibu di sini anaknya dipantau pertumbuhannya di posyandu itu sampai di umur 6 bulan. sampai 6 bulan aja, macam-macam ya. Tapi di sini disampaikan 6 tahun Ibu. Untuk memastikan anak itu tumbuh kembangnya baik, dibantu, dipantau, diperiksa di posyandu, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Selain 4 hal yang sudah disampaikan pada slide ini ada tambahan ya, Bu, ya. ada pesan penting lain yang harus Anda pahami tentang dukungan pencegahan dan penanganan stunting. Klik setiap tanda plus untuk informasi lebih lanjut. Jadi selain tadi yang disampaikan pencegahan stuntingnya, ini ada lagi tambahan. Yang pertama, buang air besar di jamban yang sehat. Dalam arti jambannya itu harus bersih, kemudian posisinya kan ada ya jamban yang langsung ke sungai, itu sudah tidak disarankan lagi ya Bu ya. Sudah harus tertutup dan sudah mempunyai septic tank sendiri. Kemudian yang kedua, pemberian stimulasi pada janin dan bayi baru lahir sampai usia 6 tahun. Stimulasi apa sih Bu? Stimulasi itu misalnya lagi mengandung, ya Ibu berjemur pagi, kemudian dielus-elus perutnya. Nah itu adalah stimulasi bagi ibu kepada anaknya, ya seperti itu. Mengakses layanan masyarakat dan informasi yang tepat. Jadi kalau ibu misalnya bingung tentang bagaimana proses pemantauan kesehatan anak, mulai dari masa kehamilan sampai anak prasekolah, itu bisa konsultasi di bidan atau di puskesmas terdekat. Jadi gunakan layanan kesehatan masyarakat yang paling dekat dan paling mudah untuk dijangkau. Ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi sesering mungkin kalau bisa setelah beraktivitas itu cuci tangan dengan sabun. Sudah tahu cara cuci tangan yang benar, yang baik dan benar? Sudah tahu gimana caranya? Air yang mengalir. Oke, nanti kita contoh ya mana yang benar-benar bisa melakukan ya. Jadi cukup nggak sih dengan seperti ini saja? Ternyata dari penelitian Ibu tidak cukup dengan tangan satu gerakan ini saja untuk mencuci tangan. Nah, sejauh ini apakah Ibu sudah paham tentang stunting? Sudah mulai paham? Sudah mulai mengerti ya bahwa stunting ini adalah tugas kita bersama untuk mencegah, karena dampaknya sangat besar dan itu terjadi di jangka panjang gitu. Nah, di awal materi stunting cukup sampai di sini dulu ya Bu ya. Jadi yang didapatkan dari materi sore ini tadi apa? Yang pertama, ibu-ibu mengetahui tentang yang dipertanyakan tadi loh. Apa itu? Pengertian stunting. Kemudian yang kedua, penyebab stunting. Dan yang ketiga, dampak. Oke. Kalau dilihat dari jawaban yang pertama tadi, gimana? Sama nggak? Hampir ya. Ada yang hampir sama, ada yang kurang, mungkin ada yang belum mengerti sama sekali ya. Kita di sini adalah tidak untuk menggurui ibu-ibu, tapi hanya menyampaikan informasi. Semoga yang kita pelajari sore ini bisa menjadi bekal mungkin untuk kita ataupun untuk tetangga di lingkungan sekitar kita. Kira-kira bermanfaat tidak Bu materi ini? Kira-kira kalau ada nanti misalnya kejadian seperti ini, mau nggak Ibu mengedukasi atau memberikan nasihat ya bahasanya, atau informasi ini kepada yang bersangkutan? Siap ya? Siap. Supaya informasi ini bisa berguna dan semakin menyebar lebih luas. Contoh nih, kalau ibu-ibu nggak di PKH atau tetangga ibu nggak di PKH, tahu nggak informasi ini? Belum tentu ya. Jadi harapan kami adalah bagaimana ibu-ibu bisa membantu kami menyampaikan informasi ini lebih luas lagi, gitu ya.
Oke, sesuai janji saya tadi, untuk kita di rumah mulai dari hari ini sebaiknya sudah mulai harus melakukan cuci tangan yang benar. Ya, cuci tangan pakai sabun gimana caranya? Ibu bisa contohkan? Oke, semua tertuju kepada Ibu siapa? Saya nanya Bu Sapni. Oh, siap. Silakan Ibu kasih contoh. Nanti kalau benar kita contoh yang ini, tapi kalau ada yang belum pas nanti kita luruskan sama-sama. Oke? Yang pertama, gimana dulu? Gosok, kasih sabun, gosok. Ya, oke. Bersihkan sela-selanya. Yang pertama dulu kita ambil sabun dengan air mengalir ya. Jangan di ember ya Ibu ya. Ya kalau bisa di air yang mengalir. Kenapa? Kalau di ember tangan kita udah ngambil masuk lagi. Jadi gimana yang mau bersih nih kan gitu. Jadi kita harus utamakan dengan air mengalir atau di keran ya. Oke, yang pertama gimana tadi Bu? Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Yang pertama telapak tangan dengan menggunakan sabun tadi ya. Ini yang pertama adalah telapak tangan. Oke. Kemudian yang kedua, setelah telapak tangan sudah selesai lanjut ke Sela-sela jari. sela-sela di punggung tangan ya. Ini adalah langkah kedua ya. Kemudian langkah ketiga. Langkah ketiga nih. Yang ketiga Iya, Bu. begini. Ini terakhir ya. Yang terakhir nanti ini. Oh, Sama ini. Oh, Ya. Jadi pertama tadi gimana? Satu, kemudian punggung tangan, kemudian tiga, kemudian empat. Empat gini Bu. Empat ya. Kemudian yang kelima. Ini ya, ini Bu. Ya. Telapak tangan dibersihkan dengan jari yang tangan satu lagi ya. Gantian, secara bergantian ya. Kemudian di kamar mandi kita marah sama suami. ini nggak sampai 10 menit juga ya. Oke, ini yang kelima. Yang terakhir tadi gimana? Yang terakhir ini. Yang terakhir jempolnya diputar-putar seperti ini. Ya, kemudian bilas lagi dengan menggunakan air. Kalau air pakai gayung nggak apa-apa, Pak? Ya, nggak apa-apa. Yang penting airnya tidak berulang lagi di situ. Langsung ke bawah dia. Iya, gitu. Soalnya kan nggak hidup, airnya kan nggak datang. Ya. Nah, gimana caranya Bu supaya lebih mudah? Bisa Ibu gunakan ember atau bekas cat yang plastik, bisa Ibu kasih lubang, dikasih kayu, sudah. Bisa jadi sarana untuk mencuci tangan dengan air mengalir. Itu dibuat keran. Ya, seperti itu. Ya, oke. Mungkin sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat bagi ibu-ibu, bagi kita semua.